Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membacakan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai mitigasi bencana alam, yaitu bencana alam banjir. Presentasi ini digunakan untuk nilai PJBL mata kuliah mitigasi bencana dengan dosen pengampu Ibu Ira Kusumadewi, SSI MT. Adapun anggota kelompoknya dari kelompok 5 ini, yang pertama ada saya sendiri, Aneza Putri Maharani dengan NIM 18, ada Nuri Faiveliana dengan NIM 4, ada Gita Sari dengan NIM 22, dan Weni Aulia dengan NIM 27. Adapun definisi dan penyebab banjir, definisi banjir yaitu banjir adalah peristiwa alam yang terjadi ketika air meluap dari sungai, danau, atau lautan menggenangi daerah sekitarnya. Fenomena ini sering terjadi pada musim hujan dan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun penyebab banjir yaitu beberapa penyebab banjir termasuk curah hujan yang tinggi, luapan sungai, dan pasang surut air laut yang tinggi. Peningkatan pemanasan global dan perubahan iklim juga berkontribusi terhadap peningkatan frekuensi dan intensitas banjir. Adapun dampak banjir bagi masyarakat akan dibacakan oleh Nuye. Dampak banjir bagi masyarakat yaitu ada tiga. Yang pertama, kerugian ekonomi. Kerugian ekonomi meliputi kerusakan properti, infrastruktur, dan bisnis, serta kerugian pendapatan bagi masyarakat. Yang kedua, dampak kesehatan. Banjir dapat menyebabkan penyakit menular seperti diare, demam tifoid, dan penyakit kulit yang disebabkan oleh air yang terkontaminasi. Yang ketiga, gangguan sosial. Banjir dapat mengganggu aktivitas masyarakat, menyebabkan ketegangan sosial, dan memperburuk kondisi kemiskinan. Kesiapsiagaan menghadapi banjir yaitu ada tiga. Yang pertama, pengetahuan, mengenali risiko banjir di daerah tempat tinggal dan memahami langkah-langkah keselamatan. Yang kedua, persiapan, membuat rencana evakuasi dan menyiapkan perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Yang ketiga ialah komunikasi, menjaga komunikasi dengan keluarga dan tetangga, serta mengikuti informasi resmi dari pemerintahan dan lembaga terkait. Adapun tindakan evakuasi yang efektif akan dibacakan oleh Weni. Tindakan evakuasi yang efektif terbagi menjadi tiga, yaitu persiapan. Persiapan yang siapkan tas darurat yang berisi kebutuhan dasar, dokumen penting, dan perlengkapan medis. Yang kedua ada evakuasi. Ikuti instruksi dari petugas evakuasi dan hindari area berbahaya. Gunakan jalur evakuasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, penampungan. Cari tempat penampungan yang aman dan bersih, serta ikuti aturan yang diterapkan di tempat penampungan. Adapun peran pemerintah dalam masyarakat ada dua, yaitu peran pemerintah. Pemerintah bertugas dalam mitigasi banjir melalui infrastruktur, edukasi, dan bantuan bagi korban. Yang kedua ada peran masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan, berpartisipasi dalam program mitigasi, dan saling membantu. Adapun perbaikan infrastruktur untuk mitigasi banjir akan dibacakan oleh Gita. Perbaikan infrastruktur untuk mitigasi banjir yaitu ada tiga. Sistem drainase yaitu meningkatkan sistem drainase dan saluran air untuk mempercepat aliran air. Pembangunan bendungan. Membangun bendungan untuk menampung debit air sungai yang tinggi. Rehabilitasi daerah aliran sungai. Melakukan rehabilitasi daerah aliran sungai untuk meningkatkan kemampuan menyerap air. Adapun pemulihan pasca bencana banjir.
yaitu ada 3. Yang pertama, pembersihan. Membersihkan rumah, infrastruktur, dan lingkungan dari sisa-sisa banjir. Yang kedua, yaitu ada rehabilitasi, membangun kembali infrastruktur yang rusak dan memberikan bantuan bagi korban. Yang ketiga, yaitu pencegahan, menerapkan langkah-langkah pencegahan banjir untuk mengurangi risiko di masa depan. Adapun pendidikan dan kesadaran masyarakat, yaitu ada 3. Yang pertama ada edukasi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mencegah banjir. Sosialisasi, melakukan sosialisasi tentang langkah-langkah kesiapsiagaan dan evakuasi saat banjir. Partisipasi, membangun partisipasi masyarakat dalam program mitigasi dan penanggulangan banjir. Adapun hal-hal yang perlu kita lakukan sebelum terjadinya banjir, saat banjir, dan sesudah banjir. Untuk hal yang kita lakukan sebelum terjadi banjir akan dibacakan oleh Nuye. Adapun persiapan yang dilakukan sebelum banjir, yang pertama adalah persiapan dan perencanaan, yaitu identifikasi lokasi rawan banjir di sekitar tempat tinggal. Yang kedua, ketahuilah jalur evakuasi dan lokasi pengungsian yang telah ditentukan. Yang ketiga, siapkan dokumen penting dalam wadah tahan air seperti KK, KTP, akta kelahiran, dan lain sebagainya. Yang terakhir, pelajari cara mematikan listrik, gas, dan saluran air jika diperlukan. Yang kedua, itu siapkan tas darurat berisi senter, baterai cadangan. Kemudian obat-obatan, P3K dan masker, makanan dan minuman tahan lama, pakaian ganti dan selimut, simpan barang berharga di tempat yang tinggi dan aman. Yang ketiga, pembersihan lingkungan. Bersihkan saluran air dari sampah atau benda yang dapat menyumbat. Yang kedua, menghindari membangun rumah atau fasilitas di daerah rawan banjir. Yang ketiga, tanam pohon atau buat sumur resapan untuk mengurangi genangan. Yang keempat, yaitu pemantauan cuaca. Pantau informasi cuaca dari BMKG atau sumber resmi lainnya. Pasang aplikasi peringatan dini untuk mengetahui potensi banjir. Yang kelima itu adalah latihan dan edukasi. Ikut serta dalam simulasi evakuasi banjir yang diselenggarakan oleh pemerintah atau komunitas setempat. Selanjutnya adalah ajarkan anggota keluarga, terutama anak-anak, cara menghadapi banjir. Adapun hal-hal yang akan dilakukan saat banjir terjadi, yang pertama, hindari area banjir. Jangan berjalan atau mengemudi di air banjir. Arusnya bisa lebih kuat dari yang kita lihat. Yang kedua, matikan listrik. Putuskan aliran listrik di dalam rumah untuk mencegah korsleting. Yang ketiga, pindah ke tempat aman. Jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Yang keempat, gunakan perahu atau pelampung. Jika evakuasi diperlukan, gunakan peralatan yang aman. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan sesudah banjir akan dibacakan oleh Weni. Baiklah, adapun hal-hal yang harus disiapkan sudah banjir yaitu 1. Persiapan dan perencanaan. Identifikasi lokasi rawan banjir di sekitar tempat tinggal. Yang kedua, ketahui jalur evakuasi dan lokasi pengungsian yang telah ditentukan. 3. Siapkan dokumen penting dalam wadah tahan air seperti KK, KTP, akta kelahiran, dan lain-lain. 4. Pelajari cara mematikan listrik, gas, dan saluran air jika diperlukan. Terus ada yang kedua, perlengkapan darurat. Siapkan tas darurat berisi senter, baterai cadangan, obat-obatan P3K dan masker, makanan, minuman tahan lama, pakaian ganti dan selimut. Simpan barang berharga di tempat yang tinggi dan aman. Terus yang ketiga ada pembersihan lingkungan. Yang pertama itu pembersihan saluran air dan dari sampah atau benda yang dapat menyumbat. Terus yang kedua, hindari pembangunan rumah atau fasilitas di daerah rawan banjir. Yang ketiga, tanam pohon atau buat sumur resapan atau mengurangi genangan. Terus yang keempat ada pemantauan cuaca. Pantauan informasi cuaca di BMKG atau sumber resmi lainnya. Yang kedua, pasang aplikasi peringatan dini untuk mengetahui potensi banjir. Terus yang kelima adalah latihan dan edukasi. Yang pertama itu ikut serta dalam simulasi evakuasi banjir yang diselenggarakan pemerintah atau komunitas. 2. Ajarkan anggota keluarga, terutama anak-anak, cara menghadapi banjir. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kami ini, yaitu banjir merupakan bencana yang kompleks dan penanggulannya membutuhkan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat,
dan semua pihak terkait. Mari kita tingkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan, serta aktif berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat bagi para pendengar dan yang membutuhkannya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop.